Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dadi Cerita Official. Nah, pada sore hari ini kita berada di salah satu tempat bersejarah di Madiun ya teman-teman. Jadi lokasi namanya TGP ya, Monumen TGP. Nah, lokasi ini katanya berkaitan dengan bulan ini ya, bulan dimana bulan G30 SPKI. Ya, pemirsa, kali ini kita sudah bersama bintang tamu spesial kita ya. Ini salah satu teman saya, Mas Septian ya, dari HVM History Fun Madiun. History Fun Madiun. Nah, Mas Septian, ini boleh diceritakan Mas, singkat saja ini sejarah tentang monumen TGP ini seperti apa sih? Iya, ini adalah monumen TGP, sebuah bentuk apresiasi atau menghormati para pejuang pelajar yang saat itu aktif dalam gerakan Tentara Geni Pelajar. Ya, ini dibangun pada 2 Januari 1987 ya, kalau nggak salah ya. Saat itu ini diresmikan oleh seorang politisi dan mantan anggota TGP yang bernama Wing Wiryawan. Ya, Wing Wiryawan. Beliau adalah tentara tapi pernah menjadi anggota DPR. Wing Wiryawan ini adalah kakek dari Ari Wibowo dan Ira Wibowo, artis. Oh, artis itu ya? Ya. Betul. Beliau dulu, Wing Wiryawan dulu adalah anggota TGP dari Madiun yang bergerilya di kawasan Dungus untuk melawan Belanda pada agresi militer Belanda kedua di Madiun. Kenapa kok dibangun di sini, untuk apa monumennya? Karena dulu ini saya menurut kesaksian dari veteran TGP, di sini dulu adalah markas anggota TGP. Markasnya? Iya. Di sini? Di daerah sini dulu. Oh. Itu makanya dibangunnya di sini. Pantas ini kalau di sekelilingnya ya, ini kayak bangunan-bangunan Belanda, kolonial Belanda gitu ya? Punyanya PT KAI ya. Iya, sekarang digunakan PT KAI. Iya, dulu TGP itu adalah kesatuan pelajar yang bertugas menjadi sabotase, lalu juga pionir. Artinya sebelum pertempuran, TGP itu maju pertama kali dalam usaha untuk mensabotase, lalu untuk mengganggu Belanda atau markas Belanda itu. Jadi dulu anak-anak TGP itu kemana-mana bawa bom ketika dia ditugaskan. Bomnya ya bisa kita lihat, ini bomnya, gambaran bomnya kayak gini dulu. Kayak gini nih? Iya, ini bomnya TGP. Kayak mortir gitu ya? Iya. Oh, ini berarti dulu bom kayak gini dibawa ini? Ini bomnya ya, gambaran bomnya kayak gini dulu. Ini asli Mas? Tapi sekarang kan replika ya? Iya, kali ini asli itu. Dulu berarti bisa dibayangkan kemana-mana bawa gini? Iya, dalam rangka ini untuk menjebol jembatan, markas-markas Belanda atau bangunan-bangunan yang berpotensi untuk dijadikan Belanda sebagai markas. Iya, betul. Dan di sini bisa dilihat ya teman-teman, bangunan di sekitar monumen ini memang bangunannya Belanda, model Belanda ini ya. Dan jangan salah, TGP itu adalah pelajar ya, tingkat SMP. Berarti karena masih sekolah gitu masih sekolah ya. Dan anggota-anggota TGP itu kebanyakan adalah anak-anak SMP lulusan sekolah teknik. Sehingga mereka ditugaskan untuk merakit bom, merakit senjata. Oke. Makanya kalau kita melihat di SMP 12 yang saat itu menjadi markas TGP, banyak anggota TGP yang meninggal ketika bertugas. Astagfirullah. Kebanyakan di luar wilayah Madiun. Tuh. Betul. SMP 12 Madiun ya. Iya, yang di dekat itu ya. Letak itu ya. Itu kan di depan ada kayak monumennya ya, ada bawa mortir apa ya? Iya, sama kayak gitu. Sama kayak ini. Iya. Betul. Nanti kita tampilkan ya, nanti cuplikannya, foto yang ada di depan SMP 12 itu. Iya, SMP 12. Oh, di situ ya berarti. Betul. Terus kalau untuk kantornya sendiri dulu nggak tahu Mas ya sebelah mana? Iya, kita belum tahu. Belum tahu ya. Kata siapa? Veteran itu ke sini. Oh.
kakek Anda itu ya? Iya, kakek saya ya kebetulan teman-teman. Kakek saya ini salah satu veteran ya Mas ya. Iya. TGP juga. Ini bajunya saya pakai kekecilan ini. Tak pakai ini ya. Jadi untuk mengenang. Jadi beliaunya sudah meninggal ya teman-teman. Sudah berapa tahun ya? Sudah lama ya. Saya 7 tahun ya. sana tahun 2019. 2019 ya, sekitar setahun segitu. Oke, mungkin gitu dulu ya Mas Septian. Iya, iya. Karena cuaca ini nggak mendukung, hujan juga ya ini ya, nggak tahu kenapa ini. Padahal ini musim kemarau, tiba-tiba hujan di bulan September ini. Habis ini kita akan langsung ke Pak Widodo. Pak Widodo. Seorang generasi penerus TGP. Penerus TGP. Iya, Generus. Iya. Oh iya. Gitu. Oke, kita akan wawancara di kediaman beliau nanti habis ini ya. Bersama Mas Septian lagi. Tetap di Dadi Cerita Official. Ya, pemirsa, jadi malam hari ini kita bertemu dengan salah satu narasumber ya. Ini dari Mas Septian tadi ya. Iya. Bisa kenalan dulu Pak, namanya Pak Sinta? Ya, Widodo. Pak Widodo. Iya. Nah, tadi sore kita sudah Pak di monumen TGP, Jalan TGP. Jalan TGP bersama Mas Septian. Jadi menceritakan sedikit tentang monumen ya. Iya. Jadi kali ini saya pengen tanya-tanya sama jenengan tentang sejarah dari TGP ini seperti apa Pak? Iya, kalau kita bicara menelusuri jejak TGP ya, Tentara Zeni Pelajar. Ya, dilepas dari agresi militer kedua di Madiun. Jadi saat agresi militer kedua, semua elemen masyarakat itu bergerak, termasuk para pelajar sekolah teknik ST yang sekarang itu di SMP 12. Itu dulu sekolah teknik. Nah, para senior TGP di sekolah teknik itu membuka secara luas dengan adanya agresi militer itu, membuka secara terbuka siapa yang pengen berjuang bersama TGP didaftar di situ. Artinya kalau sudah daftar itu siap mati begitu ya. Siap mati, dan tercatat itu ada 98 itu yang menjadi anggota Tentara Zeni Pelajar TGP. Ya, di ST itu SMP 12 itu ya dibekali, karena ini TGP Zeni, Tentara Zeni itu membackup masalah hal yang teknik, karena waktu itu saat perang itu kita akan minim masalah persenjataan begitu. Jadi anak-anak TGP ini tugasnya tim fabrikase itu membuat semacam track bom tarik, kemudian ada beberapa dimodifikasi lah, waktu itu dimodifikasi sebagai alat persenjataan untuk gerilya begitu. Berarti itu dulu anak-anak SMP itu memang sukarela gitu Pak ya? Iya, bayangkan anak-anak SMP mungkin usia 14, 15 pada waktu itu sudah luar biasa sekali semangatnya, patriotismenya dalam membela tanah air begitu. Bayangkan. Terus dari anak-anak itu perjuangannya, kalau jenengan pernah dengar itu sejarah? Iya, beberapa kali saya dan teman-teman itu berkunjung ke bapak-bapak yang ex TGP, ex Brigade 17 begitu ya, sering menceritakan memang situasinya pada waktu itu adalah gerilya. Jadi untuk melawan secara frontal kan waktu itu tidak mungkin. Jadi khususnya untuk anak-anak TGP itu, untuk di Madiun itu mereka bergerilya ke arah timur, dari mulai wilayah Dungus, kemudian lereng Wilis, dan di Gemarang sampai sekarang. Di Gemarang itu ada jalan TGP, kemudian ada sekolah SMP TGP. Itu adalah jejak-jejak perjuangan bapak-bapak TGP dulu ya. Iya. Terus kalau untuk mungkin ada kisah dari salah satu mantan TGP itu Pak ya, menyebutnya pensiunan Pak ya? Veteran maksudnya ya. Termasuk almarhum kakek saya, cuma kan nggak banyak menceritakan ya. Iya,
Mungkin Ya. pernah dengar cerita apa? Yang paling heroik yang jelas terkait dengan Jalan Saradan ke timur itu namanya kan Jalan Bagio Saparno. Kenapa dinamai Jalan Bagio Saparno? Karena di situ dulu ada kisah heroik. Jadi tugas TGP kan waktu itu adalah penghadangan. Jadi sabotase waktu itu mau menghadang konvoi Belanda. Pada waktu malam dipasang track bom, kemudian saat Belanda lewat ternyata tidak meledak gitu. Kemudian mereka berdua itu tentunya melihat, loh kok tidak meledak, ada apa begitu. Nah, di saat itulah kejadian bomnya meledak yang ya diceritakan ya sudah tidak daging-daging itu sampai ke pohon-pohon itu ya sudah nggak berbentuk begitu. Jadi akhirnya dibuat jalan itu. Makanya itu Jalan Bagio Saparno. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu juga didirikan sebuah monumen TGP yang depannya SMP itu. SMP-nya itu dulu SMP TGP, sekarang menjadi SMP 2 Sarada. Tepatnya di sekitar situ, Pak ya? Ya sekitar situ. Titiknya ya kira-kira sekitar situ. Terus mungkin ada kisah lagi nggak Pak dari mantan veteran TGP yang iya, sebetulnya banyak sekali, terutama untuk TGP itu sudah berapa jembatan itu yang diledakkan, bukan berarti merusak, tapi untuk menghadang pergerakan dari musuh begitu. Termasuk jembatan itu Pak, jembatan Winowo ke Precet. Ya. Precet, jembatan Precet juga diledakkan. Itu kalau jenengan lihat puing-puingnya itu di sebelah timurnya, di belakang Polsek itu masih ada. Cek aja di situ ada badukannya. Di situ Pak ya? Iya. Terus kalau di daerah mungkin area Dungus itu ada yang diledakkan lagi nggak? Mungkin Mas Suprianto? Kalau di area Dungus itu penyergapan Pak. Penyergapan termasuk batalionnya pasukannya Windriawan itu Pak. Oh iya. Yang menyerang markas Belanda di daerah Munggut itu. Yang saya sebutkan tadi. Iya. Kakaknya Ira Wibowo itu. Iya. Winggi Wiryawan itu. Ya kebetulan apa itu di Madiun ada namanya Gang Hirjan, pernah dengar ya? Nah, Gang Hirjan itu di situ itu Pak Hirjan itu dulu orang kayanya di Madiun begitu. Punya anak Pak Hartawan, Pak Wiryawan, itu semuanya adalah TGP, Tentara Jenny Pelajar. Makanya diceritakan dulu anak-anak TGP itu sering bersembunyi di sana, di Gang Hirjan itu. Gang Hirjan, saya kayak pernah familiar Pak ya. Daerah mana ya? Daerah kota sini ya? BTN, depannya BTN itu ada Gang Hirjan. Iya. Jalan Dr. Sutomo ke timur. Betul, ya. Itu kan seharusnya nama-nama pulau. Iya. Harusnya nama-nama pulau. Ya toh. Coba cek aja nama-nama pulau, terus ini agak beda loh. Kok Gang Hirjan? Berarti belakang Kominfo apa itu ya? Enggak, BTN itu. Sasara. BTN Seberangnya Bank BTN, seberangnya Bank BTN. Berarti di situ. Iya, jejak ya itu salah satu jejak TGP di situ. Kemudian SMP 12 jelas. Kemudian di monumen sekarang itu, kenapa monumennya diletakkan di situ? Ada kisah bahwa dulu itu kan ini tentara ya konsepnya. Tentunya ada perwira juga. Nah, di situ memang dulu dibuat asrama yang para perwiranya TGP begitu. Kemudian juga jejaknya ada di perumahan Mes Rejo Agung. Itu dulu itu kan pabrik gula itu ya Pak? Iya, pabrik gula itu. Dulu kan anak-anak
TGP itu kan ya namanya gerilya ya, bersembunyi. Kalau berdiam diri di SMP 12 atau ST dulu pasti sudah disergap oleh tentara Belanda lah. Persembunyiannya itu di mes-mes Rejo Agung, pabrik gula. Masjid Kresno. Masjid Kresno di Dolopo itu juga ada jejak perjuangan. Sebelah mana itu, Mas? TGP. Itu Apa dekat pasar itu kan? dekat pasar, dekat pasar. Pokoknya nanti arah kalau lurus itu Ke timur. Dia ada plang Kresno TGP. Ya, di sana juga ada jejak perjuangan TGP. Kalau tidak salah, kalau di sana itu di Masjid Kresno itu kelasnya dengan Belanda. Iya. Belanda juga ya. Belanda juga. Ada mata-mata Belanda yang menginformasikan bahwa di sana ada anak-anak TGP. Akhirnya Belanda itu bermarkas di pasar Dolopo itu. Menyisir daerah itu masuk ke desa-desa itu, akhirnya ketemu saat itu waktu habis sholat maghrib itu langsung ditembak pakai apa itu pakai jeep gitu. Itu yang meninggal gak hanya TGP aja tapi gerilya-gerilyawan dari Kesatuan TNI, ada Audi juga itu. Dan akhirnya sama korban-korban ini diabadikan menjadi masjid itu. Dulu kan langgar itu. Oh iya, musola itu ya. Dan orang yang apa ya istilahnya ngopeni gerilyawan itu juga ikut ketembak itu. Dan sebagai imam juga itu. Ditembaknya bagaimana? Orang-orang tentara-tentara yang gerilya itu sama Belanda kan dikepung. Terus di dalam satu rumah itu ditembak dari luar. Termasuk Kresno itu. Jadi Kresno ini apa salah satu? Ya, nama salah satu nama TGP. Ya. Berarti dari 98 itu berapa yang meninggal? Banyak berapa ya di Madiun? Ya banyak, yang jelas banyak. Dan nggak hanya di Madiun ya Pak ya? Ya nggak sampai ke wilayah-wilayah Pacitan, Pacitan juga. Iya. Bojonegoro, Cepu. Kalau jenengan dari Purwokerto ke Pacitan itu di daerah Soko ya, itu ada monumen TGP itu saya kayak pernah dengar itu. Saya pernah dengar itu di atas tebing itu ada monumen TGP itu ya pasukan TGP dari Madiun juga yang berjuang sampai sana. Sampai sana itu berarti kemungkinan dulu itu jalan kaki apa naik kaki? Jalan kaki. Iya. Ngeri. Iya, jadi yang namanya gerilya ya. Cuma ya memang kalau menurut cerita yang TGP itu kan ada beberapa tim ya di situ. Ada yang namanya tim pelopor itu memang dibekali sepeda juga. Jadi mobilitasnya biar tinggi. Sepeda ondel. Bagaimana pernah cerita itu kalau TGP itu satu kombi regu itu cuma yang bawa senjata cuma 1-2 orang. Satu regu itu berapa orang biasanya? Biasanya 10 itu. Dan yang bawa senjata cuma satu? Iya, hanya beberapa gitu. Nggak semua senjata. Jadi kemungkinan sewaktu-waktu disergap itu ya betul. Terus ini apa yang terakhir mungkin didengar ada kayak sejarah yang memorable selain kayak Pak Bagio ini? Bagi Saparno. Iya, ada nggak sih aksi heroik dari veteran TGP? Kira-kira ada lagi nggak Pak kira? Untuk wilayah Madiun khususnya ya memang Pak Bagio dan Saparno itu sangat-sangat heroik. Mungkin saja untuk saat ini banyak anak-anak muda Gen Z maupun Gen Alpha itu nggak tahu, gitu loh. Nggak tahu TGP itu apa gitu. Trip itu apa, Mas Trip, jalan Mas Trip itu apa itu.
mungkin nggak tahu. Ya tahu Jalan Mastrip, tapi mungkin apakah ada sebuah tanda tanya ya, Mastrip ini apa ya? Itu muncul nggak di benak anak-anak muda itu? Saya juga kurang tahu ini. Ada nama jalan TGP itu ada nggak ya? Anak-anak muda sekarang itu mencari, paling nggak googling lah TGP itu apa? Itu ada nggak ya? Gitu loh. Kalau dulu waktu pramuka itu saya SD itu masih dikenalkan, Pak. Masih dikenalkan masih ya? dikenalkan jalan-jalan jadi ke monumen TGP itu. Jadi nggak tahu kalau zaman sekarang ini gimana nih, Pak? Seperti yang ini kan. Iya. Ya, pengenalan saja. Karena ya konten lokal sekarang jarang dikenalkan ya. Dan ya mungkin banyak dari kita semua yang di Madiun mereka kehilangan memahami sejarah itu sudah kurang. Karena banyak dari masyarakat Madiun itu kalau bersejarah itu lisan ya, dari lembah kembah gitu ya. Jadi ya misal orang tua di Madiun habis, ya sejarah lokal itu akan habis itu. Ya ini yang ya kebetulan kita ini praktisi pendidikan ya harapannya itu sejarah lokalnya ini yang perlu dikuatkan. Jadi selain sejarah nasional, materi pelajarannya juga di situ ada berapa persen untuk sejarah lokal. Jadi biar tidak kehilangan kepaten obor, biar tidak kepaten obor. Kalau dulu itu katanya ada kok Pak di teman saya ini, kameramen itu dulu itu dikenalkan sejarah tentang Madiun itu ada. Sejarah lokal itu di mata pelajaran itu ada. Udah bagus itu. Tahu sekarang kayaknya udah nggak ada kayaknya mungkin. Mestinya kalau memang secara implisit itu tidak ada di buku pelajaran, buku mapel sejarah itu secara lokal. Nah ini teman-teman guru ini kudunya yang proaktif. Teman-teman guru itu proaktif lah. Jadi ya disisipkan lah. Begitulah. Nggak mungkin kan Kemendikbud membuat buku satu kabupaten per kabupaten begitu sejarah nggak? Atau mungkin pemerintah daerahnya ya harusnya. Oke, terus ini mungkin terakhir Pak ya, harapan untuk generasi muda zaman sekarang ini tentang mengenang perjuangan para pahlawan ini lokal tentunya. Harapannya apa Pak untuk anak? Harapannya terkait dengan pahlawan lokal atau sejarah lokal, budaya lokal itu kan pride bagi kita sebetulnya. Jadi identitas. Jikalau anak-anak muda halus pada budaya lokal, sejarah lokal, maka kehilangan identitas juga. Orang Madiun tapi nggak ngerti Madiun. Misal merantau di luar pulau atau di tempat jauh, ditanya tentang Madiun nggak bisa jawab. Nah, kan lucu ya. Nggak tahu. Ya itu masih mending lah, masih mending. Taunya pecel, masih mending lah. Kalau Mas Septian ini apa harapan untuk generasi muda sekarang ini? Ya tentunya kalau saya sebagai generasi muda juga ya memang kalau saya secara moral itu harus senantiasa untuk menyebarkan semangat cinta sejarah lokal ya. Jadi ya ini sebagai moral saya ya. Ketika itu kan orang tersebut sudah nggak ada, jadi saya sebagai punya kepanjangan tangan di orang tersebut dengan cara meneliti dan menuliskan sejarah lokal untuk masyarakat Madiun. Betul. Itu ya itu bagi saya sendiri sih. Tapi semoga nanti bermanfaat bagi masyarakat luas. Betul. Oke, mungkin gitu dulu aja Pak ya. Saya terima kasih waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, nanti bisa ketemu lagi. Mas Septian, terima kasih sudah banyak membantu saya ini untuk bertemu sama orang-orang yang dulunya bertemu sama almarhum kakek saya ya, ex TGP juga veteran. Nah, dulu kan saya nggak banyak diceritani Pak waktu itu masih kecil, terus minat saya kurang, sejarah ini kurang. Itu baru gede gini baru ada minat. Oke,
Mungkin segitu dulu aja video kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Dadi Cerita Official, dan nantikan video-video kita terbaru di Dadi Cerita Official. Buat kalian boleh juga mampir di TikTok kami @djtv, dan buat kalian yang pengen merekomendasikan tempat atau lokasi bersejarah atau ada sisi unsur mistisnya juga boleh kirim di DM Instagram @dadiceritaofficial atau email @dadicerita@gmail.com. Oke, mungkin segitu dulu aja. Pak, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Mas Septian. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.